uang, jelas itu mental patungan, 100% itu. Iya. Tapi sebagai bagian dari rakyat, kami hadir untuk membela keadilan yang diinjak-injak, untuk berdiri bersama warga Banten yang hari ini suaranya nyaris tak terdengar. Ketika rakyat diperlakukan semena-mena, maka kami tak punya pilihan selain berdiri di baris terdepan bersama mereka. Kita tidak akan tinggal diam saat ketidakadilan dibiarkan tumbuh. Aksi ini adalah pengingat bahwa rakyat tidak sendiri. Dan selama nafas ini masih ada, saya akan terus berada di tengah mereka. Ini bukan soal nama atau kekuatan massa. Ini soal hati nurani. Saya melebur bersama tokoh-tokoh Banten seperti Pak Holib dan Mahesa Al-Bantani. Dan saya membawa saudara-saudara saya, orang-orang yang setia pada nilai keberanian, untuk bersatu dengan warga Banten. Kita adalah satu tubuh, satu suara, satu semangat. Kita tidak akan tinggal diam saat ketidakadilan dibiarkan tumbuh. Aksi ini adalah pengingat bahwa rakyat tidak sendiri. Dan selama nafas ini masih ada, saya akan terus berada di tengah mereka. GRIP berdiri bersama Anda, warga Banten, dalam memperjuangkan masa depan yang lebih baik dan melawan segala bentuk ketidakadilan. Mari kita bersama-sama berjuang untuk hak kita dan memastikan bahwa suara rakyat didengar. Terima kasih atas dukungan semua pihak. Bersama, kita kuat. Tindakan kita hari ini akan menjadi warisan bagi generasi mendatang. Bersama, kita akan melindungi tanah air ini, memastikan bahwa keadilan dan kesejahteraan menjadi warisan abadi bagi anak cucu kita. Hari ini proyek yang mirip dengan PIK ini ada di 30 lebih titik di Indonesia. Semua nggak ada yang bersuara. Yang bocor, yang kemarin bersuara Rempang. Warga Rempang pun kurang keras melakukan perlawanan. Yang hari ini paling keras melakukan perlawanan adalah di Banten. Maka kalau Banten ini berhasil, yang lain ikut semangat. Oh, berarti harus ngikutin Banten. Banten terbukti tuh. Yang lain akan gempar se-Indonesia. Oke, siap. Jadi Banten harus jadi role model. Harus jadi contoh ikon perlawanan terhadap oligarki. Bangsa Banten, kalian akan jadi contoh untuk bangsa-bangsa yang lain. Oke, siap. Itu harus. Karena kalau kita berbicara sekali lagi ya, kalau kita berbicara sama orang yang pinter ngomong, tapi hatinya busuk, KPK apapun kita gak akan menang. Karena negara ini, betul. Kita tahu lah, karena permainan hukum, permainan ini bisa diberi. Itu dapat konteksnya. Jadi kalau betul kata Bang Mesa, kalau ada orang pinter bilang, ngomong apapun kita jawab aja improve. Selesai. Iya, capek kita ini. Kita ini Kang ya. Udah selesai. Kita udah capek. Udah selesai. Ya makanya saya coba Kang, kalau saya ngomong, kalau berani temuin saya kan saya lalu ngomong, tentuin waktu buru kage. Karena satu percikan demi Allah nih rakyat Banten. Kalau harus ada yang mati di pertarungan saya dulu, kalau untuk membangkitkan semangat kalian rakyat Banten, harus ada yang mati, saya dulu yang mati, nggak orang lain. Saya dulu siap. Ini Banten itu cuma butuh setetes darah untuk meratakan PIK 2. Betul. Darah saya siap. Oke, siap. Itu harus. Makanya kemarin ada Kiai Matin Sarkowi melaporin saya di Polda. Jet malam datang surat undangan. Langsung saya datengin. Nggak boleh Mahesa terlihat takut. Apa Matin Sarkowi? Jadi kemarin itu Kang, memang ada segerintil orang ya yang menghendaki chaos. Kemarin itu. Sebenarnya udahlah, jangan dulu semua dibuka semuanya lah. Intinya gitulah. Ini mohon maaf Kang ya, ini saya nada tinggi ini bukan ke Akang ke yang lain, bahwa kita tidak boleh Kang terlihat sopan santun, terlihat takut nggak boleh. Karena kalau kita terlihat lunak, terlihat takut, nanti warga yang tadinya sudah berani ciut lagi kan masalahnya, gitu kan Kang Tabirun, ya kan? Insya Allah kan, ya. Di saat penguyuban baju turun, walaupun itu organisasi yang ada di luar negeri, turun, insya Allah. Organisasi penguyuban baju turun, masalah selesai, insya Allah. Karena itu bukan mental patungan, itu asli. Ya, itu asli karena maaf ya kalau saya berbicara barbar, beberapa diskotik yang saya kuasai itu makanan kami. Itu berarti Tabirun berarti orang-orang yang siap keluar duit ini malah. Siap. Bahkan saya teman-teman juga siap kalau dibutuhkan masalah itu tempat negara bisa. Makanya teman-teman coba puncaknya kapan katanya?
Bang Mesa tapi nggak bisa mengutarakan di sini ya? Nggak bisa, itu kopdar, obrolan kopdar. Oke, itulah. Nanti kita WA-WA-an komunikasi. Bentar, saya mau itu dulu Kang. Nanti selanjutnya kopdar Kang. Ini kita harus kopdar sesegera mungkin. Oke, Ya, siap. kita kopdar. Apa diturunin ini? Mana Kang Tabirun tadi? Belum saya add itu tadi. Kang Tabirun naik lagi. Wah, ini gimana sih ini? Kena Bennett Kang. Enggak, bukan. Saya follow dulu. Nanti dilanjut sisanya ngobrol kopdar aja Kang, ya. Oke, siap. Ini sudah banyak mata-mata ini, mantap. Ya, kena Bennett tadi, sementara itu. Iya. Oke, aku turun dulu kena Bennett. Iya, nanti ada yang hubungin Akang ya. Oke, siap. Ya, yuk Kang. Nuhun Kang, nuhun. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ormas Paguyuban Baduy atas partisipasinya, dan insya Allah kabarnya dari beliau langsung siap turun ya. Emang yang kita butuhkan hari ini rakyat adalah mereka para jawara dan para pembela rakyat. Hari ini bangsa Banten, rakyat Banten yang terdolimi ini ya, tidak butuh kiai, tidak butuh santri. Yang dibutuhkan adalah seseorang yang punya kepedulian terhadap tanah air, seseorang yang punya kepedulian kemanusiaan, seseorang yang peduli tanah airnya. Itu yang sedang kami butuhkan. Artinya, kiai yang punya kepedulianlah yang kami butuhkan. Kealimannya tidak kami butuhkan dalam konteks perlawanan PIK. Hari ini siapapun Anda, kiai kah atau siapapun Anda, ketika Anda tidak punya kepedulian terhadap tanah air, terhadap rakyat yang terzalimi, kami tidak butuh Anda. Sebaliknya, siapapun Anda, pendosakah Anda, bahkan non-muslimkah Anda, ketika Anda punya kepedulian sesama manusia atas nama kemanusiaan, itulah yang sedang kami butuhkan. Singkat kata, pendek cerita, kiai yang alim yang memilih tidur di kasur empuknya, yang tak mempedulikan rakyat, bagi kami lebih membutuhkan para pendosa yang peduli terhadap nasib kami. Hari ini dan bagi kami, pendosa yang punya kepedulian terhadap tanah air, yang punya kepedulian terhadap rakyat yang terzalimi, lebih kami butuhkan ketimbang kiai yang tidak punya kepedulian terhadap sesama, yang memilih tidur enak di kasur, yang mengabaikan kezaliman. Siapapun Anda, dari suku manapun Anda, apapun agama Anda, bagaimanapun amal ibadah Anda, kami tak lihat itu. Yang ingin kami lihat, siapapun Anda adalah yang punya kepedulian terhadap kezaliman, terhadap rakyat yang tertindas. Siap. Mana pendosa? Saya pendosa. Siap. Mana pendosa? Yang siap membela tanah air. Ketik angka 1. Dimulai dari saya.
pendosa yang siap ketik angka 1. Saya dulu tuh ketik angka 1. Pendosa yang siap bela tanah air. Innallaha la yu'ayyidu hadad dina birrajulil fajir. Buat kalian para pendosa yang sama dengan saya. Innallaha la yu'ayyidu hadad dina birrajulil fajir. Sesungguhnya Allah kelak akan menguatkan agama ini dengan pria-pria pendosa. Para pendosa. Mana sahabat-sahabatku para pendosa? Banten ini akan dikuatkan dengan yang mampu membaca kitab tapi mikirin perut sendiri. Kalau para pendosa punya kepedulian terhadap rakyat Banten, apalagi kalian wahai para mamang santri, para kiai. Harusnya hari ini yang paling lantang bersuara atas kezaliman PIK adalah mereka yang berpeci, yang bergamis. Para ahli ibadah, wahai para santri, para kiai, kami para pendosa menunggumu gogor di medan perang. Wahai para mamang santri, para kiai, kami para pendosa menunggumu di lapangan untuk menyuarakan tanah air. Kami tunggu, para mamang santri siap mati bersama kami untuk membela tanah air. Para mamang santri, para kiai, kami tunggu. Para pendosa siap menunggu. Oh iya aja. Silakan Jem. Halo? Admin segera turunkan. Peningkat bang. Insya Allah Kang, siap. Nuhun. Para mamang santri, para kiai, kami para pendosa menunggu panjenengan-panjenengan untuk turun bersama kami membela rakyat yang terzolimi. Tapi bawa uang sendiri ya. Saya nggak punya duit. Bahkan untuk nyewa sound aja, nyewa panggung belum ada saya. Wes pakai gelaran jadi. Nanti rencananya kalau memang nggak ada duit, paling nyewa speaker tetangga lah, cukup 300.000. Nggak, untuk itu nggak perlu buka donasi saya ya. Yang saya siapin cuma mic. Silakan kalian datang nanti 10 Mei berorasi. Saya nggak siap air, jadi turun 10 Mei bawa uang sendiri. Nggak ada donatur, nggak ada. Ini perjuangan rakyat. Jadi tolong yang datang bawa uang sendiri, jangan ngarep dikasih makan. Saya nggak punya duit untuk menjamu. Yang saya suapin cuma mic. Nah, itu aja. Ini cukup speaker, karena poinnya adalah di speaker. Kalau ada panggung, kita siapin panggung. Assalamualaikum, abangku. Waalaikumsalam.
Siap kami turun Bang dari Palembang. Alhamdulillah nuhun Kakanda. Nuhun. 10 Mei hitamkan Tanara. Hitamkan Tanara. Pakai baju hitam. 10 Mei berbaju hitam semua. Siap abangku, siap. Kami persiapkan. Siap. Sebanyak mungkin. Kabarnya dari Ciamis 1000. Ciamis itu jauh itu. Iya, makasih Bang. Oke Bang. Siap nuhun. Itu Kakanda. aja Bang. Siap. Hanya itu aja Bang. Siap kami turun. Siap. 10 Mei. Siap. Ke Tanara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 10 Mei tadinya acara inti karena bersamaan dengan acaranya Banten Pole. Hari 10 Mei tetap berjalan. Untuk gelombang yang lebih besar berikutnya, 10 Mei kita bakar semangat rakyat. Agar nanti acara Banten Pole jauh lebih besar gelombangnya. Mei. Acaranya cuma ada speaker. Anda datang dari jauh silakan berorasi. Dan kami minta orasi. Dari daerah manapun yang ingin berorasi, berorasi. Acara itu seharian teriakan dan orasi. Bawa air sendiri, bawa makanan sendiri. Kami tak siap. Nggak ada panitianya soalnya. Baju hitam ya. Di Tanara 10 Mei. Ya Allah, dari ngomong Tanara. Oh ya kawan-kawan yang pengen buku saya ini. Nah bisa di-download di website ini. Gratis. Nah jadi Khazanah Banten. Nah nanti tinggal download. Jadi ini nih Khazanah Banten. Nah nanti tinggal download di sini gratis. Kita berukia gratis. Capek amat. Ya Allah, nggak ngerti. Saya kebingungan bernarasi ini ya. Harus pakai bahasa Indonesia yang bagaimana sih? 10 Mei hari Sabtu, 10 Mei itu hari Sabtu, ya Allah ya Rabbi, di Tanara. Pusing saya ngejawabin itu mulu. Itu puluhan ribu orang. Ketemu tersabak, ketemu Temuncung aja udah ketemu itu. Pusing segitu aja. Mau lo datang jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam 1, jam 2, jam 3 masih rame itu acara seharian. Capek kali. Itu dulu pertanyaannya. Titiknya di mana? Jam berapa? 10 Mei acaranya seharian. Pusing dah. Mei. Anda datang jam 12 keburu. Datang jam 1 keburu. Datang jam 2 juga masih rame. Jam 3 masih rame. Dari berbagai daerah orasi gantian. Pasti banyak penyusup kan. Ya silakan. Ya silakan mau penyusup, mau apa, mau acaranya live kok ngapain di penyusup. Mau bikin keributan, ya coba-coba baik. Kita cuma teriak tolak pik. Penyusup apa? Mau mancing keributan, paling disate warga. Jadi itu panggung orasi. Kumpul. Nanti ada yang pegang mic-nya itu. Kang saya mau orasi dari mana? Dicatat orasi.
Wifi gratis ya ada subsidi dari Indo. Enggak ada, saya pakai kuota biasa. Waalaikumsalam. Kang, kita sudah merdeka atau belum? Tergantung mendefinisikan kemerdekaan itu sendiri. Kalau kita dari VOC Belanda, kita sudah merdeka, bahkan sudah merdeka sebelum Indonesia berdiri. Kita ditanya, kita sudah merdeka belum? Jawabannya, kalau merdeka dari jajahan VOC dan Belanda, kita sudah merdeka sebelum Indonesia berdiri. Jadi sebenarnya nggak ada itu, kemerdekaan RI itu kapan? Emang Indonesia pernah dijajah? Tak. Indonesia itu tidak pernah dijajah. Jadi 17 Agustus itu adalah deklarasi proklamasi kemerdekaan Nusantara. Indonesia belum ada 17 Agustus itu. Itu artinya bahasa majaz ya. 17 Agustus kemerdekaan RI itu bahasa majaz. Artinya rakyat yang sudah jadi Republik Indonesia gitu maksudnya. Karena waktu itu belum ada Indonesia sih sebenarnya masalahnya. Indonesia itu baru berdiri 18 Agustus setelah kemerdekaan. Nah, merdekanya itu siapa yang merdeka? Ya bangsa Banten. Yang merdeka itu negara Banten, negara Jogja, negara Cirebon. Nah, baru 18 Agustus jadi negara kesatuan. Gitu. Jadi sebenarnya Indonesia mah setelah berdiri nih, Indonesia 18 Agustus itu belum pernah dijajah sampai sekarang. Jadi yang menjajah Indonesia sebenarnya ya oligarki ini. Dalam konteks Indonesia dijajah oligarki, ya Indonesia belum merdeka. Kan Indonesia baru dijajah oleh oligarki. 17 Agustus itu kemerdekaan negara Banten, kemerdekaan negara Cirebon, negara Jogja, Nusantara. Belum ada Indonesia 17 Agustus. Jadi 17 Agustus kemerdekaan Republik Indonesia itu secara majaz, bukan secara yang sebenarnya gitu. Artinya kemerdekaan rakyat yang sekarang jadi Indonesia. Paham?